Dalam video keempat ini, kita akan mempelajari langkah yang perlu diambil setelah kita mengenal diri sendiri dan gaya berpikir kita. Menurut Jim Rohn, sukses adalah kemajuan yang stabil menuju tujuan pribadi seseorang. Sama seperti perusahaan, Anda perlu membuat personal goal statement Anda sendiri. Personal goal statement adalah ringkasan singkat dari tujuan akhir karir dan atribut utama Anda. Mengembangkan personal goal statement yang jelas dapat membantu menetapkan jalur menuju tujuan akhir yang membantu Anda menavigasi tantangan karir. Bagaimana cara membuat personal goal statement? Yang pertama, buatlah personal SWOT analysis Anda. Refleksikan value yang Anda anut, kemudian tentukan posisi yang akan dituju, tetapkan tujuan, dan terakhir tuliskan dan review pernyataan Anda. SWOT adalah teknik untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. SWOT dapat membantu Anda untuk lebih memahami cara memainkan kekuatan Anda dan mengelola kelemahan Anda, serta mengungkap peluang untuk tumbuh dan menghilangkan ancaman yang dapat menghalangi Anda untuk bergerak maju. Untuk melakukan SWOT pribadi, bagi kertas menjadi 4 kuadran sebagai berikut. Untuk mengisi setiap area, coba jawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Untuk kekuatan, apa yang Anda lakukan lebih baik dari orang lain? Bagaimana pendidikan, keterampilan, sertifikasi bakat, dan koneksi Anda membedakan Anda dari rekan-rekan Anda? Nilai atau etika apa yang Anda miliki yang sering tidak dimiliki oleh teman-teman Anda? Apa yang menurut atasan atau rekan kerja Anda adalah kekuatan Anda? Weaknesses. Apa yang bisa Anda tingkatkan? Di mana pendidikan, pelatihan, atau keterampilan Anda yang kurang? Apa yang menurut atasan atau rekan kerja Anda sebagai kelemahan Anda? Apa kebiasaan kerja negatif dan ciri kepribadian Anda? Kemudian untuk peluang, kesempatan apa yang terbuka untuk Anda? Tren apa yang bisa Anda manfaatkan? Bagaimana Anda bisa mengubah kekuatan Anda menjadi suatu peluang? Bagaimana koneksi Anda dapat membantu Anda? Ancaman. Hambatan apa yang Anda miliki? Siapa pesaing Anda? Akankah teknologi baru atau tuntutan sertifikasi memperlambat kemajuan Anda? Setelah Anda menyelesaikan pembuatan SWOT analysis, refleksikan nilai dasar yang Anda pegang. Core values adalah nilai pribadi yang memandu Anda saat membuat keputusan penting dan melakukan pekerjaan. Menentukan nilai-nilai yang bermakna dalam hidup Anda dapat membantu Anda mengembangkan tujuan pribadi dan tujuan profesional. Pertanyaan-pertanyaan berikut dapat memandu Anda saat Anda mencoba mengidentifikasi nilai-nilai inti Anda. Kualitas apa yang paling Anda kagumi dalam panutan Anda? Apa yang memotivasi? Kualitas apa yang ingin Anda kembangkan dalam diri Anda secara profesional dan pribadi? Apakah Anda memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja? Apakah Anda termotivasi dengan menginspirasi orang lain? Apakah Anda percaya mengambil tanggung jawab atas tindakan Anda sendiri? Berikut adalah contoh values yang dimiliki oleh seorang great leader.
Langkah selanjutnya adalah menetapkan posisi yang akan dituju. Temukan jalur karir yang selaras dengan tujuan Anda. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membantu Anda mempersempit pilihan Anda. Pilih bidang yang ingin Anda kerjakan, misalnya pemasaran, komunikasi, atau sumber daya manusia. Pilih posisi yang dapat Anda raih secara realistis dalam jangka menengah, seperti 4 hingga 6 tahun ke depan. Tuliskan beberapa hal yang ingin Anda capai dalam peran tersebut. Dengan begitu, Anda memiliki tujuan dengan dampak motivasi yang lebih besar pada pekerjaan Anda saat ini. Selanjutnya, tetapkan tujuan personal Anda. Menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur dapat memberikan jalan untuk meningkatkan karir Anda dan mencapai pencapaian tertentu. Anda dapat menggunakan kerangka kerja SMART untuk menetapkan tujuan Anda. SMART adalah singkatan dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Setiap elemen kerangka kerja SMART bekerja sama untuk menciptakan tujuan yang direncanakan dengan cermat, jelas, dan dapat dilacak. Agar lebih efektif, buat tujuan Anda spesifik dan sempit. Tentukan bukti apa yang akan membuktikan bahwa Anda membuat kemajuan dan evaluasi ulang bila perlu. Pastikan Anda dapat mencapai tujuan Anda secara wajar dalam jangka waktu tertentu. Tujuan Anda harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Tetapkan tanggal akhir yang realistis dan ambisius untuk prioritas tugas dan memotivasi. Berikut adalah pembuatan goal dengan menggunakan SMART Framework. Saya akan mendapatkan promosi menjadi auditor senior dengan menyelesaikan modul pelatihan yang diperlukan dalam waktu 6 bulan dan melamar posisi tersebut pada akhir tahun. Pembuat tujuan telah menetapkan dengan jelas tujuan untuk dipromosikan menjadi auditor senior. Pembuat tujuan akan menyelesaikan pelatihan yang diperlukan untuk mendapatkan promosi. Keberhasilan dapat diukur dengan penyelesaian modul pelatihan, mengajukan aplikasi, dan mendapatkan promosi. Pembuat tujuan berencana untuk mengajukan promosi setelah menyelesaikan modul pelatihan. Pembuat tujuan telah menetapkan tenggat waktu untuk mencapai tujuan di akhir tahun. Kemudian langkah terakhir, tulis dan review kembali personal goal statement Anda. Anda harus memastikan bahwa goal statement Anda ringkas namun memberikan detail yang cukup agar unik. Statement tersebut dapat ditulis dalam 2 kalimat yang membantunya tetap singkat dan langsung ke sasaran. Kalimat pertama, cukup nyatakan bidang di mana Anda ingin bekerja atau pekerjaan tertentu yang ingin Anda miliki. Kalimat kedua, jelaskan alasan Anda menetapkan tujuan karir di kalimat pertama Anda. Setelah Anda selesai, tinjau pernyataan lengkap Anda. Pernyataan tersebut harus dengan jelas menunjukkan tujuan karir Anda dan menjelaskan mengapa Anda ingin mencapainya. Contoh dari personal goal statement, tujuan karir saya adalah menjadi pengacara yang bekerja secara mandiri setelah menyelesaikan gelar sarjana hukum tahun depan. Saya selalu ingin membantu orang yang membutuhkan dengan memberikan nasihat dan mewakili mereka dalam gugatan hukum. Contoh kedua, saya ingin menjadi CEO sebuah perusahaan teknologi dalam waktu 3 tahun setelah menyelesaikan penemuan IT yang baru. Saya berdedikasi untuk memberikan solusi teknologi ke negara saya.
Bagian dari pengembangan karir Anda melibatkan penilaian ulang dan mungkin mengubah tujuan karir Anda. Saat Anda mengejar peluang baru dan mendapatkan lebih banyak pengalaman, Anda harus mempertimbangkan untuk mengubah pernyataan visi Anda untuk memperhitungkan situasi yang baru. Terima kasih Anda telah menyelesaikan video keempat, dan pada video selanjutnya, yang merupakan video terakhir, kita akan membahas tentang using what you know.